Sejarah Pancasila terhadap Indonesia. Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia mengalami dinamika yang signifikan. Seiring perubahan zaman dan sistem pemerintahan dari masa ke masa. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada masa ini, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 dan berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Namun, penerapannya menghadapi tantangan berat berupa upaya penggantian ideologi. Pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini berusaha mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. Pemberontakan DI atau TI. Pemberontakan ini berusaha menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Masa Republik Indonesia Serikat. Pada periode singkat ini, Indonesia berubah bentuk negara menjadi serikat, dan sistem pemerintahannya berubah menjadi parlementer. Konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi RIS ke-1949. Meskipun Pancasila tidak secara eksplisit menjadi dasar negara dalam konstitusi tersebut, nilai-nilai Pancasila tetap diakui sebagai landasan moral dan etika bangsa. Tetapi penerapan ketatanegaraannya lebih liberal dan berorientasi pada demokrasi parlementer. Masa demokrasi terpimpin. Masa ini dimulai dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, serta menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Pancasila diinterpretasikan berdasarkan ideologi politik Soekarno, di mana kekuasaan terpusat di tangan Presiden, dan partai politik dibatasi. Penyimpangan terjadi dengan adanya gagasan Nasakom nasionalisme, agama, komunisme, yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang utuh. Masa ini diakhiri dengan peristiwa G30S PKI pada tahun 1965. Upaya lain untuk mengganti ideologi negara dengan komunisme. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Era Orde Baru dimulai dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen setelah kekacauan masa sebelumnya. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial politik di Indonesia. Meskipun pembangunan fisik merata, terjadi penyimpangan berupa praktik KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembatasan hak berpendapat, dan sentralisasi kekuasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Masa Reformasi 1998. Sekarang, masa reformasi membawa perubahan besar dengan tujuan mengembalikan Pancasila pada fungsi dan kedudukannya yang benar, serta menerapkan nilai-nilai demokrasi yang lebih terbuka. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi dibuka luas. Pancasila tetap menjadi dasar negara dan sumber hukum utama, namun tantangannya lebih kompleks, seperti globalisasi, radikalisme, dan lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan di era ini adalah memastikan internalisasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan diimplementasikan secara demokratis dan inklusif.